menyatakannya dalam artian membuatnya menjadi realisasi, merealisasikannya ya. Hari ini kita akan belajar bersama dengan guru kita yakni Bunda Khairia CTMR. Beliau merupakan seorang certified trainer Ramadan Rezeki, seorang founder daripada Amazing Quran yang insya Allah akan bersama kita dalam kajian subuh pagi hari ini dengan tema khayalan menjadi kenyataan. Mau? Nah, sebelum kita memulai, kita berdoa bersama. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam memahami ilmu yang akan kita dapatkan dan Allah berikan kemudahan untuk kita mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tanpa Alhamdulillah Bunda Khairah juga sudah bergabung bersama kita di Zoom pagi hari ini. Izin untuk dapat menyapa beliau. Assalamualaikum Bunda Khairia. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Tadi agak Tadi saya terputus-putus harus nih. masuk Mm-mm. salah. Bunda bagaimana kabarnya Bun? Nah, masih agak terputus ya Bunda ya. Nah, wow keren. Bentar. Siap Bunda. Semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran dan juga dimudahkan ya Bun ya. Amin. Amin. Baik, sambil menanti daripada persiapan room Zoom yang akan disiapkan oleh Bunda Khairia, ya Bunda sekalian izin untuk dapat mengajak bersama syiar lah daripada ML Box ini. Yuk kita sebarluaskan informasi, yuk kita ajak teman-teman saudara kita untuk dapat ikut dalam aksi ini, mengaji bersama di kajian subuh ML Box. Silakan untuk dapat mengajak rekan-rekan, saudara-saudara untuk dapat ikut turut serta hadir di kajian subuh ini. Baik, Bunda Khairia, apakah sudah Siap. siap? Baik. Baik, alhamdulillah suaranya sudah terdengar dengan jelas, Bunda. Tanpa panjang kalam, waktu dan layar, langsung kami silakan kepada Bunda Khairia. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Suara saya aman ya, Mbak Cindy ya? Tidak mantul ya? Alhamdulillah. Aman sudah Salawat gue kepada mana-mana. salam kepada Rasulullah, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabat yang semua hadir pagi ini ya. Ada Ustadz Solicen yang selalu membersamai kita ya, Masya Allah. Sekarang sedang di Bogor ya Ustadz ya. Iya nih Masya di Bogor nih, Allah. di Ciberem. Di Ciberem ya, di tempat Bunda Ucu ya. Semoga Acara dulu, SM. acara pernikahan dulu. Iya. Nanti siang baru ke THMR. Oh ya, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Solicen sudah berbagi energi berlian di sekitar Jabodetabek ya. Semoga kita semua kebagian energi berlian dari Ustadz Solicen. Semoga SAMR THMR-nya lancar ya. Dan selamat ulang tahun milad ke-10 Magret Rizky, Masya Allah ya. Teman-teman kita sudah berada di komunitas yang Insya Allah komunitas yang luar biasa ya, yang bagus, yang sangat dibutuhkan di era saat ini ya. Kita di sini berjamaah ketika kita sudah masuk Magnet Rizki, itu sudah tidak berbicara lagi siapa saya gitu ya. Kalau kita sudah masuk ke komunitas dakwah, sudah tidak bicara lagi siapa saya, tapi kita bicara mengenai organisasi ya. Alhamdulillah. Eh, Yuk kita hadiahkan dulu Al-Fatihah kepada guru kita ya spesial untuk Pak Nasrullah dan para CTMR serta semua para pengamal Maghrib Rizki. Semoga Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan selalu ya. Kepada ahli kepada keluarganya seluruh keluarga dan tetangganya ya, kepada semua sahabat-sahabat yang akan atau sedang atau kelak bergabung dengan Magnet Rizki menuju 10 juta pengamal Magnet Rizki, insya Allah menuju Indonesia ajaib. Ala kulli niyatin solehah lahum al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina. Amin. Baik teman-teman, tema pagi ini adalah tentang tidak berpanjang kalam ya, eh, tentang hayalan yang dibayar tunai. Siapa di sini yang pengen impiannya tercapai, ya, yang pengen hayalannya terbangun? Coba katakan saya di chat boleh. Saya Bu Sri Penny Aulia, Alhamdulillah. Bunda Reni Saragi, Bunda Umi Rashida, Bunda Dwi Astuti, Bunda Linda, Bunda Eva. Masya Allah, dahsyat ya, dahsyat. Teman-teman sadarkah ya bahwa apa yang kita rasakan hari ini itu adalah hasil dari hayalan-hayalan kita masa lalu. Hasil dari impian-impian kita masa lalu ya. Saya pernah ke Amerika ya, ke Walt Disney ya waktu itu. Saya melihat tulisan pendiri Walt Disney. Beliau eh, menulis, Masya Allah, yang sangat-sangat menginspirasi. Ya, Walt Disney itu kan hayalan, permainan gitu loh. Permainan yang di, dibangun berdasarkan hayalan dan terwujud. Ya, mereka memiliki Universal Studio di banyak tempat ya, di Amerika, di Jepang, di Singapura ya, teman-teman. Nah, saya membayangkan magnet Rizky itu kira-kira seperti ini. Seperti ini gitu loh. Makanya apa itu magnet Rizky? Satu sama terhubung. Untuk apa kita di sini diciptakan di dunia bersenang-senang gitu loh. Mereka Walt Disney dengan Hollywoodnya ya kan, kita terlepas dari berbagai macam visi misi gitu ya kan itu. Semoga Allah muliakan bahagiakan mereka selalu teman-teman ya gitu. Eh, kita harus banyak belajar ya bahwa mereka dibayar sama Allah, dibayar tunai impian mereka oleh Allah. Prinsipnya apa? Mereka selalu ingin membahagiakan, memuliakan, menyenangkan siapapun yang terlibat di dalamnya. Orang-orang yang hadir di tempat itu dibikin happy semuanya, gitu ya. Nah, yang membedakan adalah mereka memang belum beriman, gitu ya. Artinya kalau mereka yang belum beriman aja hayalannya dibayar tunai oleh Allah di dunia, apalah lagi kita? Apatah lagi kita, teman-teman? Ya, itu. Kita tidak jangan Bun, gimana katanya kalau orang beriman itu hidup di dunia itu penjara, gitu kan, gitu. Hidup kita sebenarnya itu nanti di akhirat. Di dunia itu penjara. Betul, penjaranya ini adalah dalam rangka mengekang hawa nafsu, ya. Tapi kalau mengenai hayalan, mengenai impiannya, insya Allah Allah bayar tunai. Gimana caranya? Nah, di Magnet Rizky lah kita belajar di sini, ya. Di Magnet Rizky lah kita dibangun ya impian kita, sehingga kita memiliki kurikulum untuk membangun hayalan yang dibayar tunai oleh Allah. Kuncinya apa? Kuncinya adalah yakin. Ya. Yakin biidnillah. Nah, bukankah apa yang terjadi saat ini, teman-teman? Sebelumnya itu tidak ada. Di Al-Quran pun, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bismillah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Ya. Nah, gaib ini ya hayalan kita ini kan masih gaib. Betul nggak? Itu. Nah, jadi kita juga berhak memiliki itu. Nah, dari sinilah kita paham. Berarti ada perisai rejeki. Hayalan kita belum tinggi. Impian kita itu belum belum memuliakan, membahagiakan. Gitu ya. Seorang Walt Disney ya
membangun Hollywood, membangun Universal Studio, membangun film-film anak-anak ya. Tujuannya adalah pasti ada yang ingin mereka muliakan, bahagiakan teman-teman. Nah, ini yang yuk kita sama-sama mengambil hikmah dari pergerak dari kejadian ini semua ya. Makanya orang beriman itu fantasyiru fil ardi ya. Orang beriman itu disuruh banyak bergerak di atas muka bumi, teman-teman ya. Supaya apa? Supaya terbangun Islam rahmatan lil alamin ya. Pertanyaannya sekarang, Islamnya sudah menjadi rahmatan lil alamin belum? Coba sudah jawabnya. Islam di dunia sudah menjadi benar-benar menjadi rahmatan lil alamin belum? Dalam arti maksudnya kita sebagai orang yang beragama Islam, sebagai seorang muslim, apakah sudah menjadi agen rahmatan lil alamin? Nah, betul Bunda Penny, belum ya. Kita ini adalah agen menjadi agen rahmatan lil alamin. Kita belum. Berarti salah siapa? Salah saya. Ya Allah, ya Allah, saya salah, ampuni saya. Saya siap belajar. Ya, kita belajar mengenai kejadian di Gaza, kemudian sekarang di Sudan, gitu ya, di Timur Tengah. Salah siapa? Ya udah, salah saya. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Gitu. Apa namanya? Terus apa efeknya kalau kita sudah mengaku bahwa saya ini salah? Saya minta ampun dan saya siap belajar ya. Nah, teman-teman di sini udah belajar Magnet Rizky semua kan ya. Kemarin sudah ikut SAMR ya di materi perisai rezeki ya. Teman-teman pilih mana? Pribadi workaholic atau taubataholic? Eh, kita harus jelas dulu nih identitas kita, karakter kita. Kita ini workaholic atau taubataholic ya. Karena di dunia ini hanya ada dua orang. Hanya ada dua tipe manusia sukses. Workaholic atau tobatholik. Nah, ya Bunda Nura, tobatholik, Bunda Penny. Yang lain mana nih? Itu, ya. Nah, apa ciri-cirinya tobatholik itu, teman-teman? Apa ciri-cirinya tobatholik? Teman-teman sudah tahu apa yang membedakan pribadi tobatholik dan workaholic? Bagus, tobat holik, Masya Allah, Pak Firman. Ya, apa nih yang membedakan kita? Yang disebut tobat holik itu seperti apa? Ayo, bantu saya juga. Ya, betul, teman-teman. Kita harus menjadi pribadi tobat holik. Nah, apa yang membedakan tobat holik dengan manusia lainnya? Over tobat, kata Raffi. Ya, dikit lagi. Ya. Ayo, apa? Ini yang membuat ini perisai rezeki juga, teman-teman. Kita ngaku taubat-holik, tapi kita tidak tahu karakter taubat-holik itu seperti apa. Conde tobat, betul. Karakternya, pribadi tobat. Selalu menyadari saya salah, Allah yang maha benar. Betul. Selalu menyadari kesalahan. Setiap ada kesalahan kita langsung sholat tobat, betul. Tidak berani berbuat dosa, betul. Itulah karakter pribadi tobat-holik. Ya, kita benar-benar tobat dan berserah diri kepada Allah. Ya, oke. Apa yang membedakan tobat dengan istighfar? Eh, Istighfar itu apa? Tobat itu apa? Ayo, kita diskusi di sini, ya. Istighfar itu adalah bagian dari tobat, ya. Namun tobat tidak hanya cukup istighfar, ya. Jadi istighfar itu adalah pintu menuju tobat, teman-teman. Ya. Sedangkan tobat holik itu adalah lifestyle. Ingat ya materi saya kemarin ya. Bagaimana caranya mempraktekkan ilmu magnet rizki? Peluk ilmu magnet rizki. Jadikan magnet rizki itu sebagai lifestyle kehidupan kita. Jadikan magnet, kalau kita sudah terbiasa mempraktekkan ilmu MR, insya Allah kita seperti edik teman-teman, ketagihan.
belajar lagi ilmu MR, belajar lagi ilmu MR, gitu ya. Nah, dibukanya pintunya itu dengan istighfar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Betul, istighfar menyadari kesalahan dan minta ampun kepada Allah. Namun sawot, setelah istighfar ngapain lagi? Ya, setelah istighfar itu ngapain lagi teman-teman? Gitu, ya. Nah, khas dari magnet rizki, tiga unsur dalam istighfar insan MR. Ayo, apa aja teman-teman? Karena para ulama ya mengatakan bahwa istighfar ini adalah pintu rejeki, kunci rejeki. Istighfar ini adalah pisau untuk membangun rejeki kita. Nah, apa tiga ciri, tiga kalimat dalam istighfarnya insan MR? Saya salah, ampuni saya siap belajar. Betul ya. Saya salah, ampuni saya siap belajar dulu, Bun. Ya, jadi saya siap belajarnya di terakhir. Oke, Umi Rosyidah. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Kemarin ada salah satu peserta SMR saya bertanya, ya, beliau adalah orang yang luar biasa, ya, beliau sebetulnya aktif. Semoga beliau hari ini hadir ya. Itu, beliau tinggal di Jakarta Utara, Masya Allah ya. Saya mengadakan di Pamulang. Nah, beliau bela-belain dari Jakarta Utara ke Pamulang gitu. Itu. Saya udah nawarin, ini ada juga di Jakarta nih, di Tanah Abang, Manggarai. Enggak, saya ikut Bunda aja. Beliau berangkat jam 5 pagi ya. Kemudian kita ketemu di Pamulang. Beliau bertanya gini, karena beliau kan sudah ikut THMR dan kemarin riset SHMR ya. Jadi teman-teman orang-orang itu banyak yang riset gitu. Kenapa sih? Karena ilmu magnet risk itu bikin ketagihan gitu loh teman-teman ya gitu loh. Apalagi ya yang perlu saya praktekkan gitu ya. Akhirnya teman-teman pada riset. Nah beliau bertanya gini, Bu Ria, gimana kalau misalnya kita ketemu nih, misalnya gampangnya gini deh, betul bikin lagi Bu Penny. Eh, misalnya kita ketemu saudara kita, nggak mau sholat, ya. Terus saya ngaku saya salah gitu, kan dia yang nggak sholat. Kenapa saya yang ngaku salah? Saya salah, ampuni saya siap belajar. Eh, teman-teman kira-kira jawaban saya apa nih? Kita bertemu dengan sahabat kita, dengan ini apa namanya, dengan saudara kita, entah ponakan, entah kakak, entah adik gitu ya, belum mau sholat gitu. Gimana mempraktekkan tobat holik? Harusnya kan yang tobat dia. Kok malah saya yang tobat? Ya, gimana? Ya. Kok malah saya yang disuruh istighfar? Kok malah saya yang disuruh ngomong, saya salah, ampuni saya siap belajar. Padahal dia yang gak sholat. Ya, teman-teman. Dan satu lagi, kemarin itu ada pertanyaan juga, gimana kalau saya punya sahabat, punya teman toksik gitu, toxic relationship ya. Jadi apa yang saya lakukan tuh selalu salah di mata dia gitu. Sedangkan dia pun sebetulnya memanfaatkan apa yang saya lakukan gitu. Ya, ayo teman-teman gimana caranya mempraktekannya? Nah, baik, saya jawab ya. Betul, di sholat taubatin. Karena ada peran kesalahan saya, sehingga dia tidak sholat. Betul, Bunda Zulaiha Alting. Keren, ya. Ada peran kesalahan saya, sehingga dia tidak sholat. Allahu Akbar, Masya Allah. Karena saya belum menyampaikan mengajaknya belajar ilmu MR. Kalau dia belum boro-boro mau belajar ilmu MR, sholat aja nggak mau, Bunda Lisna, gimana? Ayo. Ini MR-nya masih tidak dekat lah ya, gitu. Ya bisa, kita bisa sih bergerak dari impian dia. Nah, gimana caranya? Ya. Nah, baik, oke ya, kita bahas. Di Quran surat Nuh, ya, siapa sih yang menyuruh kita istighfar? Itu adalah Allah. Ya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wa yursilis sama'a alaikum midrara. Ya. Jadi ketika kita istighfar, maka wa yursilis sama'a alaikum midrara. Maka Allah akan memberikan rizki kita banyak banget. Banyak banyak banget seperti air bah, teman-teman. Ya. Jadi, akui saja kesempatan kita untuk istighfar. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya. Saya siap belajar.
gitu ya. Maka wa yursilis sama alaikum midroro. Maka rezeki kita berhamburan, mendekat kepada kita. Ya. Nah, kita insan MR ini kan eh, mengejar rezeki atau mendatangkan rezeki. Kita perlu nggak mengejar-ngejar rezeki? Nah, di sini kalau masih berprinsip mengejar-ngejar rezeki, hati-hati itu perisai rezeki. Ya, hati-hati itu perisai rezeki. Ya, kita harus mendatangkan rezeki. Gimana caranya mendatangkan rezeki? Dengan cara membangun taman, ya, gitu. Ya, ibaratnya kalau rezeki kita itu seperti kupu-kupu, ya, tidak perlu kita mengejar kupu-kupu, ya, biarlah kupu-kupu itu berdatangan dengan cara membangun taman. Gimana cara membangun taman? Membangun taman itu adalah menjaga pikiran kita selalu positif, perasaan kita selalu positif, dan positif feeling ya. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Nah, ini adalah jurus ilmu MR apa nih? Yang mengatakan positive thinking, positive feeling, positive motivation. Jurus MR apa? Bukan RFF. RFF itu ya release, forget, and forgive. Ya. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Yes, LOP, betul Bu Santi. Ya, LOP. LOP, betul Bunda. Iya, LOP. LOP, betul ya. Jadi di di LOP itu, jadi kita harus ketika ada orang nggak sholat, saudara kita nggak sholat, maka yang perlu diperbaiki adalah taman kita. Yang perlu diperbaiki adalah LOP kita. Bayangin aja dia udah sholat, gitu ya. Yang perlu diperbaiki adalah pikiran kita. Yang perlu diperbaiki adalah perasaan kita. Jangan dimarah-marahin. Ya, jangan dimarah-marahin. Jangan diceramahin. Ya, selama ini dimarah-marahin, diceramahin, ya, dinasehatin. Nggak usah. Nggak usah dulu, ya. Itu. Kan semua yang terjadi di luar diri kita ini adalah baik. Semua takdir kita ini baik. Betul nggak? Di mana batasan takdir? Kemarin kita ngebahas. Di mana batasan takdir? Batasan takdir adalah di luar diri kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itu adalah takdir Allah. Dia tidak sholat, yaitu adalah takdir Allah terbaik untuk kita. Untuk kita pada saat itu ya. Bukan untuk dia ya. Kalau untuk dia, nanti dia urusan dia nanti ada hitung-hitungannya sama Allah. Dihisap sama Allah. Tapi kita yang menyaksikan, kita yang melihat, kita yang mendengar, dia belum sholat, itu adalah takdir terbaik dari Allah untuk kita. Ya, gitu. Dan khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Makanya segera turunkan garis kebenaran, segera istighfar, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, perbaiki LOP kita, perbaiki pikiran kita, perbaiki kata-kata kita, disiplin kata, perbaiki tingkah laku kita. Jangan sampai kita merusak terumbu karang. Jangan sampai kita menghancurkan terumbu karang. Nah, selama ini di luaran sana, ya Allah, katanya, saya udah nyekolahin kamu sekolah bagus. Kamu nggak sadar-sadar sholat, gitu kan, gitu. Sampai kata-kata kita mungkin ada yang tidak baik, gitu ya. Nah, hati-hati ya, itu malah merusak terumbu karang. Itu jangan sampai kita -2, gitu ya. Nah, jadi kita perlu latihan itu, teman-teman ya. Jadi latihan terus gitu ya. Nah, LOP ini, nah hayalan itu ada di jurus apa, teman-teman? Kan tema kita mengenai hayalan hayalan yang dibayar tunai ini. Ada di jurus apa? Hayalan itu ada di jurus magnet rizki apa? Oke, sambil nunggu teman-teman. Iya, betul, Bunda, iya. Hayalan itu ada di LOP, ya. Jadi ada kaitannya, Bun. Ada, ya, ada kaitannya. Jadi ketika kita eh, betul, apalagi kalau LOP kita tentang anak. Jadi perbaiki dulu, ya, diperbaiki dulu LOP kita, pikiran kita. Jangan-jangan selama ini kita LOP hanya tentang impian kita, tentang target-target bisnis kita, ya.
Kita tidak LOP tentang anak-anak kita. Allahu Akbar ya. Makanya sholat duha di sholat taubatin ya. Setiap LOP kita sholat taubat. LOP kita di sholat taubatin. Karena di situ ada perisai rezeki yang belum plong di LOP kita. Gitu ya, teman-teman ya. Itu. Nah, kaitannya tadi dengan yang pertanyaan yang tadi ya, sholat. eh, Pentingnya ketika kita bertemu dengan orang yang belum sholat, kemudian kita istighfar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Hakikat istighfar itu kan tadi, wa yursilis sama alaikum midroro. Hakikat istighfar itu kan adalah menghadirkan rejeki seperti air bah. Maka ketika kita sedang istighfar, Allah hadirkan rejeki dari arah manapun. Allah hadirkan LOP kita, teman-teman. Ya. Allah hadirkan LOP kita. Maka istighfar, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya. Dan kata kuncinya adalah di siap belajar. Ya. Jadi eh, kita tidak menjadi pribadi yang desperate gitu ya. Desperate itu pribadi yang jadinya minder, pribadi yang jadinya eh, ketika kita disalah-salahin sama orang, kita ya nurut aja. Ya udah saya salah. Ya udah, emang saya salah kok gitu. Ya udah, eh, ya udah mau saya salah. Terus mau diapain? Selama ini kan gitu ya. Gitu kan gitu. Ya udah, saya salah terus kok di mata kamu gitu kan. Kamu selalu yang benar, saya salah. Nah, itu berarti istighfarnya belum belum selesai gitu ya. Karena istighfar yang benar itu saya salah terus minta ampun ke Allah, dievaluasi, kemudian saya siap belajar. Jadi kata kuncinya adalah saya siap belajar. Nah, pada saat kita mengatakan saya siap belajar, maka Allah sedang memantaskan diri kita untuk mewujudkan LOP kita, teman-teman. Dahsyat nggak nih? Dahsyat banget ya. Inilah cara Allah mendidik kita, teman-teman. Allahu Rabbul Alamin. Inilah cara Allah membangun kita menjadi pribadi yang luar biasa, teman-teman. Ya. Jadi alih-alih kita nyalahin orang, ya, malah kita makin menguatkan LOP dengan cara istighfar terus, ya, dengan cara memantaskan diri, ya. Saya siap belajar dan saya siap belajarnya ini adalah fokus, ya. Fokus untuk apa? Untuk merawat terumbu karang, ya. Karena rezeki kita ada di mana, teman-teman? Ada di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain ya. Maka tugas kita terhadap sahabat kita yang apa namanya toxic relationship atau kepada saudara kita yang belum sholat, tugas kita adalah merawat terumbu karang. Maksudnya apa? Bersenang-senang, gitu ya. Nah, makanya apa itu magnet rizki? Satu sama terhubung. Untuk apa kita diciptakan? Bersenang-senang. Maka bersenang-senanglah dengan saudara-saudara kita siapapun. Ya, untuk saudara yang dia belum sholat, biarin dulu. Itu urusan dia sama Allah. Urusan kita adalah bagaimana memuliakan, membahagiakan dia. Bisa jadi kenapa dia belum sholat, kita belum bisa memberikan energi positif ke dia. Bisa jadi kenapa dia belum sholat, sedangkan kita sholatnya rajin banget ya teman-teman ya. Sholat tahajud, sholat taubat. Wah, insan MR banget ya gitu. Oh, taubat-holik banget gitu. Lah ini ada saudara saya, sepupu saya, nggak sholat bun gitu. Nah berarti energi kita, energi bersenang-senang kita belum nyampe ke beliau teman-teman. Maka ayo kita bersenang-senang bersama saudara-saudara kita. Ajak makan bareng, ngebakso bareng, makan mie ayam bareng, olahraga bareng. Ajak gitu ya teman-teman. Ajak main. Jangan ngomongin sholat dulu teman-teman. Gitu ya. Jadi paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Gitu. Nanti Allah akan wujudkan hayalan kita, LOP kita, bisa jadi melalui orang tersebut. Atau bisa jadi melalui orang lain yang lebih baik. Gitu ya. Masya Allah, dahsyat ya ilmu magnetrisi ini keren banget. Gitu. Oh, terus akhirnya eh,
eh, apa peserta SMR tersebut, yang riset tersebut. Iya ya Bun ya. Terus kapan kita nangisnya? Ya. Kan kita kalau misalkan kadang-kadang disalah-salahin orang gitu ya, kita boleh juga dong kita menangis ya teman-teman ya, supaya secara psikologis kita ini ya memang diakui gitu loh sebagai manusia pa- manusia pada umumnya gitu kan gitu. Pertanyaan saya, kapan secara kita memenuhi psikologis kita, teman-teman? Kan kita ini memang manusia tidak sempurna, Bun. Aduh, kalau belajar MR berarti harus sempurna banget ya, Bun ya. Nggak mudah, Bun, gitu. Masa sih kita tidak bisa mengeluarkan emosi kita? Masa sih kita tidak, masa sih kita tidak bisa menjadi pribadi diri kita sendiri, Bun? Kita berhak juga dong, Bun, mengeluarkan emosi kita, Bun. Nah, kapan, pertanyaannya kapan kita mengeluarkan emosi kita? Supaya balance, ya. Sebagai penyeimbang bahwa kita mengaku dosa. Sebagai penyeimbang bahwa eh, ya kita nggak mau dong disalah-salahin terus sama lingkungan gitu loh. Kita nggak mau dong dianggap sebagai polos amat sih lu gitu kan. Mau aja disalah-salahin orang gitu. Mau aja terus lu ngakuin lagi kalau lu salah gitu misalnya gitu ya. Itu. Masya Allah ya. Betul, menangis karena takut menangis. Kapan kita menangisnya itu kapan Bunda Yeni? Kapan kita menangis? Apakah kita menangis di hadapan orang tersebut? Betul, menangis di hadapan Allah saat sholat taubat. Makanya pribadi taubat holik itu ya, tadi selain mengaku dosa, selain selalu beristighfar, saya salah, ampuni saya siap belajar. Pribadi taubat holik itu adalah pintunya adalah sajadah. Kita harus deket sama sajadah kita. Disitulah tempat kita menangis, teman-teman. Maka teman-teman tidak usah khawatir. Eh, jadi secara psikologis aman. Ya, itu. Betul. Ketika kita sholat tobat. Menangislah sejadi-jadinya di situ. Menangis di hadapan Allah. Keluarkan unek-unek kita, keluarkan emosi kita. Ya Allah, saya nggak terima ya Allah, saya dimarah-marahin terus, saya selama ini di lingkungan saya disalah-salahin terus ya Allah. Mereka nggak ngerti, mereka tidak mengerti keajaiban ya Allah. Tapi semakin saya praktek ilmu magnet rizki, kok saya malah sering disalah-salahin orang ya Allah. Istighfar, ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar, cari sajadah, sholat taubat. Kalau memang waktu itu beriringan dengan waktu duha, barengkan dengan waktu duha, silakan. Ya. Nah, itu ini namanya kita sedang dapat detoks rezeki. Pada saat detoks rezeki, kita yang sedang punya LOP, sedang Allah wujudkan juga LOP kita. Wa yursilis sama alaikum midroro. Maka berhamburanlah LOP kita, bermunculanlah LOP kita. Jus punya 100 dinar, punya 1000 dinar. Gitu. Menjadi pribadi muzaki yang mengeluarkan zakat. Amanah lunas, gitu kan. Gitu. Ya. Amanah lunas. Keluarganya semakin bahagia. Gitu teman-teman. Ya, gitu. Ya, jadi paham ya teman-teman cara mewujudkan hayalan kita seperti itu. Maka pada saat itu hayalan kita akan dibayar tunai oleh Allah. Istighfar, ya, salat taubat, baca Quran, perbaiki bacaan Quran kita. Sebisa mungkin nanti teman-teman belajar lagi bahasa Arab, ya, gitu. Karena bahasa Arab itu adalah eh, cara kita berdekatan dengan Al-Quran. Ya, di Al-Quran itu bedahu hamahi itu berbeda artinya gitu ya. Dahsyat banget bahasa Arab gitu. Semoga kita nanti dimudahkan semuanya untuk belajar bahasa Arab ya teman-teman ya gitu. Karena tadi ya Allah saya salah, ampuni saya siap belajar. Jadi apalagi ya Allah, saya suruh belajar apalagi ya Allah. Biarkan Allah yang mengisi. Biarkan Allah yang mengisi ya eh, ilmu itu kepada kita. Biarkan kita berproses ya. Kita nikmati proses kita.
Bun, saya belajar magnet rizki baru, saya belajar agama Islam baru, saya belajar Al-Quran juga belum lancar, ya. Saya sholat juga masih bolong-bolong, Bun, ya. Sedekah, boro-boro. Saya ini dikejar-kejar debt collector, hutang kita banyak banget, amanah saya banyak banget, Bun. Terus saya belajar magnet rizkinya gimana, Bun? Gak apa-apa, teman-teman. Belajar perbaikan kita, nikmati setiap proses perbaikan yang teman-teman rasakan setiap hari. Nggak harus, kalau yang itu kenaikannya keajaibannya udah 100%. Kita keajaibannya 1% pun kita nikmati, teman-teman. Kita menjadi pribadi yang lebih sabar, yang tadinya pribadi yang senggol bacok, ya kan, teman-teman. Teman-teman tahu senggol bacok nggak? Nggak bisa disenggol langsung, "Wah!" gitu kan. Langsung muncul emosinya itu. Sekarang saya bisa menenangkan diri saya. Saya bisa mengendalikan diri saya, gitu kan. Saya bisa menenangkan diri saya. Karena ketenangan itulah, ya, dari gini lah teman-teman. Di Quran surat Nuh itu, ya, tadi kan kita suruh istighfar. Fakul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Tiga unsur itu kita lakukan semua, ya. Kemudian wayur silis sama alaikum midroro. Maka LOP kita berhamburan, ya. Rezeki itu kita berhamburan mendekati kita, ya. Kemudian wayumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Maka setelah kita tenang, ya, setelah kita tenang, maka Allah akan memberikan kita anak yang banyak, harta yang banyak, kebun yang subur, teman-teman. Gitu, ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi eh, awalnya kita mempraktekkan ini nggak mudah, Bun. Saya nggak terima, Bun, menjadi pribadi yang disalah-salahin terus, gitu kan. Tapi terus kita sholat taubat, ya. Saya ngaku salah, gitu. Setiap kita menemukan pikiran kita tidak positif, istighfar, teman-teman. Masih ada juga sholat taubatin, ya. Ada perasaan kita belum happy, istighfar, ya. Aduh, saya kok mau ketemu dia kok kayaknya nggak nyaman ya. Saya masih inget tuh, Bun, omongan dia. Dia tuh tukang fitnah, Bun, gitu. Dia itu orangnya, Bun, apa? Ya, dia posisinya tinggi, tapi dia mah posisi tinggi itu cuma hoki doang, cuma karena pandai merayu yang di atas, Bun, gitu. Istighfar, teman-teman. Istighfar. Istighfar, astagfirullahaladzim. Masih ada juga sholat taubat. Soal hadirkan orang tersebut, bersihkan. Jadi kita harus bersih, ya. Kenapa kita harus bersih? Karena sinyal kita di sini, teman-teman, ya. Sinyal kita itu ada di pikiran kita, ada di perasaan kita, ada di spiritual kita, gitu ya. Nanti andaikan rizki itu, andaikan hayalan kita, suami itu, Bun, malah kayak sering menguji nah, betul, Bunda, itu. Jadi Bu Maya, suami itu adalah bagian dari triangle miracle, ya. Triangle miracle ini adalah kawah candra di mukanya, ya. Sebelum saya, sebelum kita ibaratnya, sebelum kita apa namanya memperbaiki orang lain, ya, bukan memperbaiki bahasanya. Sebelum kita pantas untuk menjadi pribadi yang bermanfaat, sebelum kita pantas menjadi agen rahmatan lil alamin untuk orang lain, maka perbaiki dulu di keluarga, gitu ya. Maka suami, kita sholat tobatin, ya. Kita sholat tobatin. Nah, betul tuh Bu Tia Garputala, ya. Garputala itu seperti ini ya, seperti teman-teman kan sekarang kalau mau pergi kemana-mana, suatu tempat yang baru kan pakai Google Map, ya, gitu. Teman-teman percaya nggak sama Google? Percaya kan? Nah, apa namanya, Garputala itu seperti Google-nya Al-Quran, gitu. Kalau kita ke Google Map aja kita percaya, apalagi ke Al-Quran, gitu. Nah, Garputala itu adalah cara untuk kita eh, mengikuti apa maunya Allah, gitu. Ya, insya Allah. Semangat Bu Maya, ya. Berarti kita sambil fokus, ya. Berarti Bu Maya, kita istighfarnya di mana? Saya belum menjadi pribadi yang menyenangkan suami. Kan tadi F, outputnya kan kita menjadi pribadi yang bersenang-senang, gitu loh, teman-teman. Ya.
gitu. Betul, betul Bunda Heni ya. Ketika kita mengingatkan kebaikan secara langsung malah kurang diterima dan nomor sampai nomor saya diblokir gitu ya. Karena caranya tidak tepat ya. Alhamdulillah. Caranya adalah itu istighfar, saya salah, ampuni saya siap belajar, kemudian sholat tobat untuk orang tersebut ya, hadirkan orang tersebut supaya kita, kenapa kita perlu sholat tobat? Supaya satu sama terhubung ya, apa yang di pikiran kita, perbaiki LOP kita, apa yang di LOP kita sampai ke dia. Gitu. Nanti orang itu tiba, entah ya, saya mau salat kok ingat sama Bu Heni ya, gitu. Saya mau melakukan kebaikan kok ingat sama Bu Heni. Nah itu sudah satu sama terhubung teman-teman. Gitu ya. Dahsyat, keren-keren. Gitu. Alhamdulillah ya. Jadi yakin nih hayalan kita bakal dibayar tunai sama Allah. Yakin gak nih, hayalan kita bakal dibayar tunai sama Allah, teman-teman? Yakin gak nih, hayalan kita bakal dibayar tunai sama Allah? Yakin, betul. Betul, sangat yakin, betul ya. Asal kita mau prosesnya, ya. Karena ilmu ini saya membahas dari segi fikihnya, ya, fikih gitu. Jadi fikih itu dari kata fakoha, orang yang faham. Jadi harus ada fikihnya, segala sesuatu itu memang harus ada fikihnya, teman-teman ya, supaya teman-teman bisa menjalankannya dengan dahsyat. Oh, keren, sangat yakin. Assalamualaikum Bun, saya punya adik, punya amanah gak kunjung beres, sedangkan suaminya sudah meninggal. Otomatis saya ikut mikirin gimana. Oke, jangan dipikirin Bun, ya. Persoalan itu jangan dipikirin, ya. Ini perisai rezeki kita. Selama ini kita suka memikirkan persoalan. Itu perisai rezeki juga teman-teman, ya. Itu persoalan itu hadir di hadapan kita untuk apa? Makanya untuk kita tadi menjadi istighfar aja. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya. Kemudian disolat tobatin adiknya. Ya. Kemudian Bunda Bunda Ida Rosida sudah ikut THMR kan ya, ya di Garpu Talain gitu. Ya, enak pokoknya kalau yang sudah ikut THMR enak deh. Ya, rasanya plong. Kita sudah punya seperti punya Google Google Map versinya Allah gitu ya. Jadi kita nggak pakai versi kita lagi, kita pakai versinya Allah gitu. Jadi nggak usah dipikirin ya Bun. Insya Allah ya, Insya Allah masing-masing sudah punya rezekinya. Tugas kita adalah memuliakan beliau, membahagiakan beliau, ya, supaya dia juga nanti punya energi luar biasa. Nah, sekarang saya percaya nih, Bunda Ida punya energinya udah luar biasa ya, energinya plus 6 plus 7. Nah, alangkah indahnya kalau adiknya Bunda juga diajak menjadi energi plus 6 plus 7. Ikut camp offline Magnet Rizky. Gitu, Bun, ya. Ikut SHMR, THMR supaya biar yang ngomong nggak usah Bunda Ida gitu ya, yang nasehatin gitu. Kasih beasiswa SHMR, THMR gitu. Masya Allah. Ya, betul. Benar ya, Bun. Saya meng, mengakibatkan teman di sekolah malah disalahin. Langsung saya sholat tobat. Ternyata selesai sholat tobat minta maaf. Nah, iya betul, Bunda ya. Nah, pada saat kita sholat tobat, istighfar, kan wa yursilis sama alaikum midroro. LOP kita berhamburan mendekati kita, gitu ya. Sambil kencengin LOP ya, Bunda Bunda Hartatik ya, gitu. Oke, dahsyat Bunda Ida. Dia melakukan pola magnetrisi kalau nggak nyaman langsung sholat tobat aja dan banyak istighfarin. Betul Bunda Reni ya. Kalau nggak nyaman istighfar. Masih ada juga tidak nyaman sholat tobat ya. Asik. Kalau kita sudah terbiasa istighfar itu enak banget Bun ya. Seperti misalnya nih, kan memang katanya kan hidup di dunia itu kan seperti di lautan ya. Eh, kita tuh seperti punya kapal ya. Nah, dengan istighfar itu membuat kapal itu menjadi nyaman, tidak oleng gitu kan. Kemudian tiba-tiba tidak ada badai, tiba-tiba ombaknya tidak tinggi. Enak banget, Bun. Apalagi dengan GT.
Nanti tiba-tiba nyampe ke impian kita, ke pulau yang kita tuju ya. Selamat bersenang-senang selalu di situ. Masya Allah, tabarakallah. Tadi malam saya mimpi umroh, semoga jadi kenyataan. Amin, amin Bunda, Bunda Yuhaina. Barakallah ya. Insya Allah ini insan ajaib semua ya. Insya Allah kita adalah insan magnet rizki, insan surga dunia akhirat. Insya Allah saya selalu pakai sholat tobat dan GT sekalipun buat anak yang mau ujian dan kepengen punya banyak. Barakallah ilmu MR dahsyat. Betul Bunda Tia, dahsyat ya. Bunda Santi, Assalamualaikum Bun. Saya punya adik, punya amanah gak kunjung beres, sedangkan suaminya mau amanah lagi. Oh, otomatis saya ikut mikirin gimana bayarnya, gimana soalnya. Bunda, ya. Berarti suami, adik iparnya ya, disalat taubatin ya. Nah, ini kan energi suami istri itu dahsyat Bunda ya, gitu. Adiknya Bunda ikutin magnet Rizki ya, ikutin magnet Rizki supaya dia punya energi yang dahsyat, energi yang luar biasa ya, energi yang keren supaya dia bisa membantu mentransfer energi positif ke suaminya ya. Kenapa suaminya mau mengambil amanah lagi? Bisa jadi ini ada peran dosa adiknya Bunda terhadap suaminya. Gitu Bun ya. Eh, Jadi nggak usah dipikirin ya Bun ya. Salat taubat aja Bunda Santi. Salat taubat, kemudian garpu talak gitu. Bun, saya punya gadis, udah garpu talain 3 kali, tapi belum juga ketemu jodohnya gimana, Bun? Jadi kalau garpu tala itu, kan kita bertransaksi dengan setiap huruf Al-Quran, ya. Setiap hurufnya harus kita cintai dulu, Bun. Ya, dizikirkan sambil kita cintai, jadi sambil masuk taman ya. Taman tadi apa, membangun taman, tadi apa, positive thinking, positive feeling, positive motivation. Maka ketika kita sedang berzikir ayat Garputala, masukkan ke pikiran kita, masukkan ke perasaan kita, masukkan ke sel-sel dalam darah kita. Insya Allah ajaib teman ya. Jodohnya sudah Allah siapkan, Bunda Titin ya. Kalau memang eh kalau iya betul. Jadi kuncinya LOP, kan kita sekarang lagi ngomongin LOP ya kan gitu. LOP-nya diperbaiki gitu. LOP-nya diperbaiki, kemudian bayangkan aja, Bunda Titin bayangkan secara visual nanti jodohnya seperti apa nih gitu. Oh, mulai dari orangnya, perawakannya, nanti sukunya mana gitu ya. Sudah hayalannya ditambahin hayalannya ya tentang jodoh tersebut. Gitu Bunda Titin ya. Kemudian serahkan kepada Allah, Garputala ya. Nanti yakin Allah sudah siapkan. Dan yang penting hati kita semakin tenang ya. Karena kalau hati kita tenang, rezeki berhamburan. Rezeki berhamburan dan Allah berikan wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Bun, gimana cara sholat tobatnya sebelum takbir itu untuk LOP itu kalimat yang diucapkan gimana? LOP-nya sebelum sholat tobat ya. Jadi misalnya kita punya LOP ya. Kemudian ya Allah saya pengen banget deh punya anak-anak yang ahlul Quran gitu ya. Menjadi ulama, pengusaha juga, dermawan juga. Nah, pada sholat duha, soleh sunat taubat untuk anak-anak saya ya supaya menjadi para ulama, menjadi pengusaha yang dermawan ya. Wadduha rakaatain sunatan lillahi ta'ala gitu. Gitu Bun caranya ya. Bun, bagaimana cara kita istiqomah menjadi tobat holik ketika kita sedang uzur syar'i atau di masa haid karena kita posisinya tidak sedang haid itu selalu istimewa, tapi ketika sedang haid justru itu menjadi tidak mudah dan dikir dan doanya banyak terlewat. Kemarin saya sudah ngebahas juga ya untuk yang sedang haid ya, dikirnya adalah Alhamdulillah ala kulli halin, astaghfirullah min kulli dzambin. Atau subhanallah min kulli dzambin, alhamdulillah ala kulli halin. Silakan dicatat. Untuk yang sedang haid. Subhanallah ala kulli dzambin, astaghfirullah min kulli dzambin. Boleh subhanallah, boleh astaghfirullah ya. Alhamdulillah ala kulli halin.
Alhamdulillah ala kulli halin, subhanallah min kulli dzambin. Gitu ya. Silahkan dipraktekkan itu. Alhamdulillah ala kulli halin, subhanallah min kulli dzambin. Atau alhamdulillah ala kulli halin, astaghfirullah min kulli dzambin. Gitu teman-teman. Itu jos kok Bun, ini praktek zikir ini. Amin. Saya ingin memiliki keturunan. Semoga segera ya Bun. Amin. LOP-nya kencangin ya Bun ya. Dan LOP-nya masukin ke, karena sedang memiliki keturunan, masukin ke sel ya. Jadi selain memperbaiki pikiran, perasaan, kemudian spiritual, masukin juga ke sel, sel ini, sel apa namanya, rahim kita. Ya, makanya penting, dunia kuantum itu penting teman-teman ya. Istighfarnya masukin ke sel-sel ke dalam rahim kita. Istighfar ya Allah, bersihin rahim kita, istighfar ya, itu. Jadi libatkan ovarium dan rahimnya Bunda Haifa. Ya, nanti semoga Allah bersihkan rahimnya ya, kemudian GT Garputala ya, Garputayana didikirkan. Tentang amanah sudah GT dapat Ibrahim neraka jahanam. Saya menzikir di ayat 32, apakah sudah tepat? Betul. Ayat 32-nya ini adalah ayat syifa ya. Betul teman-teman. Bunda Santi betul. Ayat 29 itu adalah cermin ajaibnya. Ayat 32-nya adalah ayat syifanya. Barakallah. Praktek ya Bun ya, Bunda Santi. Bun, untuk sholat tobat, Bunda Nur Delima terima kasih. Dicatat ya Bun. Alhamdulillah ala kulli halin, astagfirullah min kulli dzambin. Terima kasih Umi Rasyidah. Ya, itu praktek terus ya. Untuk sholat tobat bisa disatuin sama sholat sunnah apa aja. Tahajud jangan. Kalau tahajud itu spesial lah ya, spesial. Dan ada yang bilang kalau kita sholat tahajud, kita sambil membayangkan dosa-dosa kita, itu adalah bagian dari sholat tobat juga, teman-teman. Ya, silahkan digabung dengan sholat duha aja. Sholat duha dan sholat hajat. Ya. Kenapa kalau saya suka digabung? Karena pekerjaan saya banyak, teman-teman. Memuliakan, membahagiakan orang lainnya kan banyak gitu ya. Kita kasih jatah lah ya, sholat tawajud, sholat taubat dan sholat tahajud, sholat duha. Belum kita mau punya target baca Quran ya kan, sebisa mungkin. Alhamdulillah kalau yang sudah terbiasa 1 juz gitu kan, sebisa mungkin yuk kita praktekin 1 juz sehari gitu kan. Jadi karena amalia amalia yang lain juga kan perlu gitu kan. Gitu saya perlu memuliakan tim-tim saya juga gitu. Makanya kalau saya suka digabung sholat taubat dan sholat duha itu. Ya. Bun, meteran lampu saya tidak hidup, tapi lampunya masih hidup sampai sekarang. Sudah hampir 2 bulan. Saya ngisi pulsa 20.000 apa? Ya betul, ajaib Bunda Zulaiha. Saya juga punya keajaiban. Mobil saya kan Matic ya. Ah, nah di Maticnya itu kan kuncinya itu, starternya itu nggak perlu dipakai kunci. Tapi kuncinya itu pakai baterai ya, pakai remote. Nah remote-nya ini udah habis baterainya teman-teman. Udah hampir setahun 2 tahun ya. Ajaib. Saya cari di YouTube, alhamdulillah ternyata nggak perlu ganti baterai ya. Eh, Tetap mobil bisa nyala, keren banget ya. Gitu. Itu salat taubat digabung dengan salat duha, niatnya tadi ya. Usolli sunat taubat wa duha gitu. Atau usolli sunat duha wa taubat gitu. Rokaatain lillahi ta'ala. Sunatan lillahi ta'ala. Amin. Oke, nih, ini Bunda Agung Bun, waktu mau punya keturunan saya ambil kickback dari sampean, doa ini sampean. Betul ya, kita juga perlu banyak, perlu kickback juga ya Bunda Haifa ya, gitu. Kick, jadi hayalan kita supaya terbangun, dibayar tunai sama Allah, memperbanyak kickback juga ya. Kalau eh, saya saya kan sering mengisi kajian gitu kan, mengisi kajian Magnet Rizki atau kajian apapun lah ya di majelis taklim. Kadang, oh, Bun, saya nggak mampu bayar Bunda, nggak apa-apa. Saya tidak mengharapkan bayaran dari manusia, teman-teman ya. Nah, itu adalah bagian dari kickback ya. Kita mengisi kajian, kita bermanfaat untuk sesama, itu adalah bagian dari kickback. Semoga Allah yang akan mewujudkan
semua impian kita. Transaksi kita dari awal hanya kepada Allah saja. Ya, kita membangun LOP, mewujudkan LOP kita, transaksinya dengan Allah. Dengan manusia bersenang-senang. Udah, dengan manusia itu bersenang-senang aja teman-teman. Dahsyat ya, barakallah. Sesuai penjelasan tadi, kenapa bisa masih ada kesalahan kita. Misal ada saudara seperti, oke, terlibat dengan riba. Itu ya, Bunda Khairun Nas, coba nanti simak lagi ya, dari awal ya. Masih ada peran dosa kesalahan kita ya, karena kita belum menjadi agen keajaiban buat dia. Kita belum menjadi agen bersenang-senang ya untuk saudara ipar, untuk untuk saudara kita. Itu teman-teman ya. Mengenai dia terlibat riba, itu adalah hubungan dia dengan Allah. Biar Allah yang akan menghisap dia. Tapi di hadapan kita ada saudara kita yang terkena riba, itu adalah bagian dari takdir Allah. Kenapa Allah menghadirkan dia di hadapan saya? Tujuannya adalah pasti untuk memperbaiki kita, teman-teman. Maka gunakan kesempatan itu untuk istighfar, ya. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Maka wa yursilis sama alaikum midroro. Maka Allah hadirkan LOP kita, hayalan kita, impian kita begitu banyak ya kepada kita. Ya, gitu ya Bun ya. Jadi fokusnya jangan memperbaiki orang lain. Untuk orang lain, tugas kita itu adalah membuat dia happy, ya, memuliakan dia, ya. Yang akan memperbaiki dia itu Allah. Apakah kita pantas menjadi agen untuk bisa menjadi jalan kebaikan dia? Ini mengenai kepantasan. Ya. Kalau ternyata omongan kita belum didengerin, ya, saudara kita masih terlibat riba, berarti kita belum dipantaskan oleh Allah untuk menjadi agen keajaiban untuk mereka. Maka kita istighfar, sholat taubat, ya, gitu. Masya Allah. Barakallah Bunda, Bunda Ayat ya. Barakallah. Tadi tidak diisi nyala terus, semoga memang keajaiban. Tapi pengalaman teman isi 100.000 tiap bulan nyala terus, tapi tiap bulan cuma isi 100.000, padahal biasanya sampai 800.000. Ini token atau prabayar atau pasca bayar? Kalau prabayar token ya biarin aja kan mereka sudah punya kontrol ya. Kalau pasca bayar juga menurut saya biarin aja. Nanti mereka tiap tiap bu tiap 3 bulan atau 4 bulan sekali mereka mengontrol kok gitu ya. Dinikmati aja Bunda Ayat gitu ya. Dinikmati itu rizki rizki minallah. Yang penting kita tidak mencuri ya kan gitu. Itu menurut saya seperti itu. Kalau mau lapor PLN juga boleh ya silahkan gitu. Eh, Tapi kalau mau dinikmati juga nggak apa-apa. Tidak tidak menjadi perisai rezeki. Anak laki belum mendapat pekerjaan, sedangkan sudah punya keluarga. Ini juga istighfar ya. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Ya, kemudian sholat tobat, di sholat tobatin, ya anak lakinya, ya. Ya, kemudian dimuliakan, diajak happy, kasih beasiswa ikut magnet rizki. Semoga anak laki ini memiliki energi berlian nanti, energi yang tinggi. Karena ilmu magnet rizki itu adalah sebetulnya adalah kurikulum untuk every single person, kurikulum untuk setiap orang, setiap manusia. Kita nggak bisa menitipkan keajaiban kita kepada anak-anak. Begitu juga anak-anak kita juga tidak bisa menitipkan keajaiban kepada kita gitu ya. Maksud saya ada peran Allah di situ. Apakah nanti kita bisa pantas menjadi jalan keajaiban dia? Nah, makanya eh, saya salah, ampuni saya siap belajar. Nah, saya siap belajar ini kan perlu ilmu, teman-teman. Ya, perlu ilmu. Nah, ilmu ini yang perlu kita gali, teman-teman. Ilmu keajaiban ini. Nah, semoga semakin banyak orang yang merasakan kenikmatan ilmu magnet rizki. Sehingga
masing-masing bisa menjadi agen keajaiban untuk seperti ini kan, suami yang belum punya pekerjaan bisa menjadi agen keajaiban untuk keluarganya sehingga dia nanti bisa menasehati istrinya gitu ya teman-teman. Gitu ya. Semoga dimudahkan ya Bunda Eli. Saya kepengen pergi umroh bersama suami tapi suami saya belum ada rezekinya. Sementara 4 Februari insya Allah saya umroh udah sholat taubat juga. Buat suami mohon bimbingannya ya Bun. Iya betul. Ini kan berbicara mengenai LOP ya Bun. Betul. Ya, pulsa aman Bunda Ayat, pulsa aman. Oke. Ya Bunda Nyi Rohana nanti minta ke Ustadz Solicen ya itu. Kalau gitu ayat sifanya dizikirin. Betul dong. Ayat gitu sifanya justru dikirin. LOP. Iya, betul. Ya, barakallah. Bukan, sholat tobat untuk orang lain itu bukan kita minta ampunan dosa-dosa mereka ya, bukan ya. Sholat tobat untuk orang lain itu adalah ada peran dosa saya terhadap orang lain. Maka saya minta, saya sholat tobat, saya ampun kepada Allah. Kalau dosa-dosa mereka, ya itu adalah urusan mereka di hadapan Allah, gitu ya. Urusan kita adalah semoga Allah ampuni dosa kita dan Allah pantaskan kita menjadi agen keajaiban. Begitu ya 6 udah 625 teman saya kerjasama dalam proyek sampai sekarang proyeknya belum berhasil. Sekarang proyek saya di grup malah saya keluarin apa saya lakukan gitu. Ya, mengenai proyek itu, pertama LOP ya, kemudian tadi istighfar, sholat taubat, garpu tala, gitu, LOP-nya dikencengin, terus fokus merawat terumbu karang. Proyek kita ini fokusnya ingin memuliakan, membahagiakan siapa? Itu harus jelas, ya Bunda Sinta, itu. Jadi, eh, apa namanya? Apakah benar proyek kita ini bisa menjadi jalan kemuliaan kebahagiaan orang banyak ya? Seperti Pak Nas itu LOP-nya pengen punya perusahaan besar ya. Kemudian Allah hadirkan Dinar Khairul Razikin, PT Dinar Khairul Razikin. Nah, ternyata PT Dinar Khairul Razikin itu benar bisa memuliakan menjadi jalan kemuliaan kebahagiaan banyak orang. Maka Allah pantaskan PT Dinar Khairul Razikin menjadi semakin besar. Nah, begitu jalannya ya, itu. Atau Pak Nas punya ilmu magnet rizki ya. Awalnya diamanahi 21 miliar. Itu adalah modal dari Allah. Jadi teman-teman yang punya amanah, silakan diikuti nih cara-cara Pak Nas ya. Cara-cara Pak Nas itu adalah mengaku dosa. Ya, jurus-jurus magnet rizki yang Pak Nas buat itu adalah sebetulnya adalah kumpulan perisai rejeki dari Pak Nas masuk ke gua keajaiban ya. Kemudian muncullah jurus-jurus magnet rizki, teman-teman. Gitu, Bunda ya. Silahkan ditiru ya teman-teman. Dan Pak Nas selalu fokus ingin memuliakan, membahagiakan orang banyak ya. Dimulai dari orang-orang di sekeliling kita. Jadi silahkan teman-teman fokus untuk memuliakan siapapun yang bisa kita raih, yang bisa kita gapai ya. Tidak usah berpikir yang tidak dekat dulu, fokus yang dekat-dekat dulu, terutama Triangle Miracle ya. Fokus untuk selalu memuliakan, membahagiakan kita. Karena disitulah penggodokannya tadi ya kita istighfar ya. Kemudian nanti Allah hadirkan LOP begitu banyak gitu kan. Menghadirkan rezeki yang banyak ya. Kemudian kita memiliki hati yang tenang, maka insya Allah impian kita terwujud. Selamat, semangat selalu. Barakallah. Sepertinya sudah jam 6.27 ya, Ustadz Salicen, Mbak Cindy. Kita serahkan kepada Pak Solicen atau Mbak Cindy. Belum, masih di mute Ustadz, belum keluar suaranya. Silakan Mbak Nah, Cindy. Nah, baik, terima kasih banyak Ustaz Solicen. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda Khairiat, materi yang luar biasa.
bagaimana khayalan menjadi kenyataan. Ini merupakan OP yang luar biasa ya. Mungkin kita selama ini belajar tentang law of rejection dan bagaimana untuk mewujudkannya. Ternyata seluruh ilmu yang kita pelajari di planet rezeki ini berkesinambungan agar kita bisa mewujudkan apa yang kita harapkan, agar keajaiban itu datang betul-betul dalam kehidupan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bunda Khairia semangat yang disampaikan. Semoga menjadi jadian dan menjadi pahala yang tak tertinggal untuk Bunda. Amin. Ustaz saat ini sedang berada di Maulid Nabi. Jadi tanda tumpahnya Keren, mulai. cantik banget Mbak Cindy, Masya Allah. Suaranya tembus luar biasa. Dahsyat. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih banyak mohon izin semoga suaranya masih agak terdengar jelas sedikit. Terima kasih banyak Bunda Khairia, Ustaz Sajin dan seluruh Bapak Ibu peserta kajian Emerbox pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan hadir kembali di kajian Subuh Emerbox hari besok, hari Senin. Terima kasih banyak. Kita tutup bersama dengan baca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah wa atubu ilaih. Terima kasih banyak Bunda Khairia, Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di kajian Subuh Emerbox selanjutnya. Selamat menikmati ilmu THMR bagi yang mengikuti THMR hari ini. Terima kasih Bunda. Sama-sama Bun, Terima kasih Bunda. barakallah. Terima kasih Bunda. Sama-sama. Kasih Bunda. Kasih Bunda. Terima kasih sehat selalu. Juga tim MR Box, Mbak Cindy, Ustaz Solihin, Barakallahu fiik. Terima kasih Bunda, Pak Cindy, Pak Ustadz Solisen. Semoga sehat selalu. Amin.